Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam pakai selendang. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam suaminya tambah sayang. Amin. Masya Allah. Gak ada yang protes kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, Masya Allah yang cantik-cantik ibu, kerudungnya mani dari jauh udah kelihatan, Masya Allah. Udah lunas bu? Lunas. Masya Allah, kaget saya jawab. Gratis. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kasih kerudung tak gratis ditambah rizkinya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Dan insya Allah ditambah lagi gratisan kerudungnya. Amin. Beli. Ibu maunya gratisan aja sih. Masya Allah. Tapi apapun bentuknya, yang terpenting ibu pakai untuk kebaikan. Ibu pakai untuk hadir di acara majelis taklim. Ibu datang untuk, mohon maaf, bersilaturahmi. Maka apa? Maka kerudung yang ibu pakai itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangankan kerudung, apapun yang ibu pakai untuk acara pengajian, kelak nanti akan menjadi saksi kita di yaumil akhir. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji siapa? Abdul Razak beserta dengan keluarga besarnya, Ustadz Ubaidillah Al-Bugisi, dan juga calon mempelai Ananda Irwan. Irwan, betul? Irwan atau Ikhwan? Irwan. Masya Allah, yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya, masa kesendiriannya, masa cowoknya. Masya Allah, yang dari wajahnya kita lihat kayaknya wajah-wajah bahagia bu ya. Iya, Masya Allah. Bagaimana perasaannya mau menikah? Yang mana yang menikah, yang baju putih atau yang baju abu-abu? Oh sudah. Karena saya lihat mudanya sama. Oh, baru menikah 1 kali Ustaz, mau tambah 2 kali? Oh, Masya Allah ya Karim. Mudah-mudahan gak ada yang kedua Pak Haji. Dan mudah-mudahan kita semua pun turut mendoakan kepada Ananda Irwan agar nanti pernikahannya, ijab kabulnya, akad nikahnya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya pribadi juga bersyukur karena bisa bersilaturahmi lagi dengan ibu-ibu yang ada di Rapang mi cocok Mika? Baik ibu-ibu yang dari Muslimah apa ini namanya? Muslimah Masjid Raya Rapang maupun yang di sekitarnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini akan menebarkan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, ibu, Masya Allah, mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Cepat. Mudah-mudahan yang jawab cepat mati juga cepat. Kita masuk surga ibu lantaran 2 perkara. Karena rahmatnya Allah, karena syafaat Rasulullah. Kejar rahmatnya Allah,
ketuk rahmatnya Allah dengan membuat Allah ridho sama kita. Bagaimana caranya bikin ridho? Gampang, mudah. Laksanakan apa yang Allah mau, maka Allah akan ridho. Apa yang Allah mau? Ya, sholat, puasa, sedekah, silaturahmi, dan sebagainya. Kerjakan semaksimal mungkin. Salah satunya apa? Yaitu mengikuti sunnatullah, sunnah Rasulullah apa? Menjalankan pernikahan. Yang kedua, biar masuk surga karena syafaat Rasulullah. Bagaimana mengetuk syafaat Rasulullah? Dua, lanjutkan sunnahnya, kerjakan sunnahnya semaksimal mungkin, dan perbanyak menyebut nama Rasulullah. Bila ingin melihat salah. Bila ingin bila ingin melihat Nabi di dalam surga, perbanyaklah selalu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti api neraka, perbanyaklah selalu hidup dengan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi madodon. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi. Masya Allah, daripada nyanyi nggak karu-karuan, lebih baik bersolat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Jreng 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 jreng. Ya Rasulullah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu mau syuting di Islam itu Indah? Tentuin aja Bu tanggal berapa, nanti sampaikan ke saya. Nanti saya komunikasikan sama bagian yang mengatur jadwal. Karena kalau ibu mengatur jadwal sendiri, ibu antrinya lama. Kayak kemarin saya bawa jamaah saya, anggota saya dari BTN Sarawali Pindrang, cuman 30 saya bawa. Saya ngajukan tanggal 3, bisa enggak? Alhamdulillah bisa. Penting kita ajukan, ibu siap pergi ke Jakarta, tapi ibu standarnya itu maksimal 60 orang. Karena 30 sayap kiri, 30 sayap kanan. Masya Allah. Jadi ibu tentukan aja tanggalnya berapa, nanti konfirmasi, Ustazah tolong dong diatur jadwalnya sekian, siapnya tanggal sekian. Nanti saya sampaikan ke bagian Trans TV syuting Bu. Syuting. Gratis. Tapi kalau mau bayar sama saya. Enggak Bu, gratis Bu. Gratis Bu, ikut syuting, dapat ilmu, dapat makan. Dapat kotak nasi nasi kotak. Di mana coba Bu? Gratis. Ibu dapat ilmu, ketemu dengan guru-guru, ibu mohon maaf silaturahmi, dapat nasi kotak, bisa foto-foto. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu.
Ibu, saya tanya nih, ibu punya putri nih, punya anak, ada yang ngelamar ibu. Mohon maaf, ngelamar putri ibu. Kira-kira yang pertama kali ditanya kepada anak yang datang untuk melamar putri ibu itu apa? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujur. Kebanyakan yang ditanya agak zaman-zaman nak, betul? Saga gajina, betul? Ujung-ujungnya berapa uang penaiknya? Karena memang begitu di sini standarnya. Di sini mohon maaf menjadi adat angka uang penaik. Apalagi semakin kemari semakin masuk. Makanya kalau orang Sulawesi punya anak laki-laki perlu modal gede. Saya punya anak laki-laki 2, perempuan 1 di tengah-tengah. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Saya bilang sama anak laki-laki saya yang pertama, sekarang selesai, sedang nyusun skripsi di kuliah di Jogja. Nanti cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda Masoli nak? Tapi saya bilang sama anak yang kedua saya perempuan, cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa dapat uang penaik? Kalah sih. Masya Allah. Tapi ya ini yang penting ridho sama ridho. Yang penting tidak ada keterpaksaan karena memang ini ada. Tapi jangan dijadikan satu kewajiban. Jangan menjadikan satu beban yang akhirnya mohon maaf bisa merugikan sebelah pihak, bisa tidak bikin ridho sebelah pihak dan sebagainya. Yang terpenting sama-sama ridho. Yang terpenting lagi mengantarkan anak kita untuk menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Maka ibu, yang pertama kali ketika ada orang yang melamar putri ibu, yang ingin memperistri putri ibu, yang pertama kali dilihat adalah tentu agamanya. Walaupun Rasulullah memberi sinyal, tungkahul mar'ah, nikahkan wanita, carikan jodoh. Yang pertama dilihat apa? Lijamaliha, lihat wajahnya, gantengnya, cantiknya. Boleh, boleh. Masya Allah, bagaimana wajahnya? Cantik. Bagaimana wajahnya? Magerta. Boleh, sah-sah saja. Apalagi kita mau hidup dengan dia 24 jam nanti loh. Tidur sama dia, makan sama dia, lebih banyak waktu dengan dia. Memang harus menyenangkan wajahnya dilihat. Tapi cantik ganteng itu kan relatif, betul tidak? Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut ibu. Ganteng mageretak menurut saya belum tentu mageretak menurut ibu. Coba saya tanya ibu, laki-laki yang paling mageretak di dunia ini siapa? Suami tuh. Walaupun sipo isina, maka puru ulina, maputi biluana, lobetonji. Tapi dia tetap yang paling berarti, yang paling berharga, yang paling ganteng, yang paling cantik menurut pandangan saya, menurut pandangan kita. Kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur. Dan jangan sekali-kali kita mencari kesempurnaan dari pasangan kita. Kalau cari kesempurnaan dari pasangan kita, sampai mati pun tidak akan bisa kita dapati. Kenapa? Nobody perfect. Manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada titik kelemahannya, tapi ada juga pasti titik kelebihan dan keistimewaannya. Maka apa? Perlu. Tapi apa? Li jamalia ini nol. Lalu yang kedua apa? Li hasabiha. Lihat juga keturunannya. Ini anak siapa? Ini keturunan siapa? Kita pasti tahu. Apalagi pihak laki-laki. Masya Allah. Ini calonnya orang mana Ananda? Orang Pinrang sekampungku. Di mana Pinrangnya?
Hah? Oh, lerang-lerang. Oh, dekat sungai ya? Oh, iya. Masya Allah ya Rahman ya Karim, dekat pasar sore ya? Oh, kok iya? Masya Allah. Kita harus tahu tuh alamatnya di mana, anaknya siapa. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak tahu anak kita mau nikah dengan siapa, takutnya nanti mohon maaf di kemudian hari ada hal-hal yang tadi inginkan. Kita nikahkan anak kita dengan suami orang, kita nikahkan anak kita dengan istri orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu selak beluk asal usur dari mohon maaf calon menantu kita, calon daripada pasangan anak kita. Tapi keturunan ini pun tidak menjamin kemuliaan seseorang, tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Makanya nilainya 0. Yang ketiga, karena apa? 5 lihat karena hartanya. Boleh. Boleh. Anak siapa itu? Bagus nih. Lumayan nih. Masya Allah. Boleh. Tapi apa? Harta pun gak menjamin kebahagiaan seseorang. Mohon maaf, orang-orang yang kaya apakah sudah pasti bahagia? Belum tentu. Orang yang kaya banyak duitnya, megala dan doina, oh gak bisa tidur itu. Kenapa? Mikirin yang dijaga. Bagaimana nanti galungku? Bagaimana nanti darahku? Bagaimana empangku? Bagaimana mobilku? Bagaimana tokoku? Dia pikirin tuh. Dia hitung-hitung lagi. Tidurnya tengah malam baru tidur. Kenapa? Karena banyak yang dihitung. Kalau saya enak tidurnya jam 8, gak ada acara jam 8, jam 9 matindro. Kenapa? Tidak ada yang dihitung. Masalah iya pulang dari masjid matindro nak. Masya Allah. Kenapa? Manyaman nih. Ya Allah. Belum lagi mohon maaf banyak sekali yang diurus dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kebahagiaan seseorang itu adanya letaknya di dalam hati. Bagaimana hati itu menyikapi hidup yang kita hadapi. Pun yang banyak duit pun kalau hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya nyaman, bisa bahagia. Kita pun yang tidak ada duit, kalau hati kita juga sempit, sudah miskin, ma borok, ma cingkang, ma pedi ati. Sudah miskin, sombong lagi. Masya Allah, masih riati lagi. Ya Allah, udah sempit, udah hatinya. Masya Allah. Jadi apa? Tergantung dari bagaimana kita menyikapi, kita menjalankan kehidupan dunia ini. Hartanya kita bisa lihat nggak apa-apa. Masya Allah. Tapi apa? Harta ini lagi tidak menjamin kebahagiaan. Makanya nilainya 0. Lalu yang keempat kata Rasulullah, lidiniha, lihat karena agamanya. Kalau agama sudah mantap, maka apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, maka apa? Dia selalu tersenyum ketika berhadapan dengan orang. Kenapa? Karena diawali dengan akhlak yang baik. Mabasalada, senyum sama orang. Walaupun mukanya pas-pasan, tapi kalau murah senyum ganteng, cantik. Tapi orang cantik, hidung mancung, lesun pipit, matanya bulat dan sebagainya, tapi mata musuk, mata teru. Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak mata musuhnya atau senyumnya sama laki tak? Oh, bagi dua. Maksudnya bagi dua apa, Bu? Oh, 50-50. 50% senyum, 50% mata musuh, begitu? Masya Allah. Jadi apa? Kalau tanggal 1 sampai tanggal 15 senyum, 15 sampai tanggal terakhir mata musuh. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang di. Ya Allah. Sadis ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kalau ada agama, mohon maaf, insya Allah dia akan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dia tahu tuntunannya, dia tahu hak dan kewajiban seorang suami, dia tahu hak dan kewajiban seorang istri, dia tahu mendidik anak-anaknya, sehingga apa? Akan lahir keturunan yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena agamanya makan
Yang kedua, kalau harta mohon maaf, kalau agamanya bagus, seorang suami tahu tanggung jawab dia sebagai pemimpin keluarga harus apa? Memberikan nafkah kepada keluarganya. Ananda Irwan, sekarang Ananda boleh masih bergantung kepada mama dan bapak. Mulai besok akad nikah, tanggung jawab ada di pundak Ananda. Berat. Apa kewajiban nafkah? Kewajiban nafkah 3 kepada istri Ananda. Yang pertama, nafkah lahir sehari-hari. Makan, minum, listrik, lampu, pulsa, kebutuhan sehari-hari. Kasih ke istri, nafkah. Yang kedua, nafkah pribadi istri. Skincare, apa? Skincare, masih. Skincare, kosmetik, Masya Allah. Belum lagi mohon maaf untuk memanjakan dirinya. Itu haknya seorang istri Ananda. Apalagi kalau Ananda ingin istrinya cantik, kasih modal kepada istri. Ini mah pengen istrinya cantik tapi mah seke sama benekna. Betul Bu? Gak boleh begitu. Mah, itu istri tetangga cantik, selalu pakai bedak, pakai lipstik. Tapi apa? Dia pernah kasih duit buat beli bedak. Capumi duitnya buat beli apa? Susu, cabe, terasi. Buat kehidupan sehari-hari. Untuk bedak, untuk dirinya tidak cukup. Masya Allah. Itu pun hak kalau Ananda mampu berikan kebahagiaan. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya wanita itu suka cantik. Betul Bu? Makanya wanita itu dikatakan mir'ah mar'ah. Mar'ah wanita, mir'ah cermin. Sama. Kenapa? Karena memang wanita suka bercermin. Mau pergi, lewat kaca lagi, ada kaca di rumah, cermin. Pas pulang, pas di depan rumah ada cermin, cermin lagi. Pas di mobil lihat kaca, cermin lagi. Ada di tas. Oh begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Kenapa ternyata matowa diriku. Maka puru mana uliku. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi itulah wanita. Makanya apa? Memang wanita itu kodratnya seperti itu. Ingin cantik, ingin selalu tampil menarik. Tapi apa? Alihkan cantik menarik khususnya untuk di depan suami. Makanya saya kalau nasihat pernikahan ibu, saya selalu bilang sama mempelai wanita. Nah, kamu jadi seorang istri, ketika kamu keluar rumah, jadilah wanita kearap-arapan. Artinya wanita kearap-arapan menutup aurat. Tapi ketika engkau berdua di dalam kamar dengan suami, jadilah wanita kebarat-baratan. Iya, pakai seksi. Pakai celana pendek, pakai you can see. Nggak apa-apa. Berdua sama suami tercinta. Kenapa? Ya memang suami. Jangankan mohon maaf pakaian mini, nggak pakai pakaian pun, oh sah-sah saja. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa Pak Haji? Pak Haji, emang Bu Haji suka wanita seksi Pak Haji? Hah? Suka wanita seksi? Kalau Ustadz suka wanita seksi Ustadz? Oh suka. Ustadz juga manusia. Wajar. Tapi apa? Ketika ngeliat wanita seksi, kelasnya Ustadz, astagfirullahaladzim, langsung pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia yakin apa yang ada di wanita itu pasti ada juga di wanita istriku di rumah. Pulang langsung ke rumah. Mama, pakaian seksi mama. Hebat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Mohon maaf sekali lagi Ananda. Itu nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pribadi istri. Dan yang ketiga tentu adalah nafkah batin. Kasih sayang, perhatian, ajak dia bicara, ajak komunikasi.
perhatian. Dek, bagaimana kabar? Dek, mohon maaf sudah makan. Dengarkan keluhannya. Masya Allah, kenapa? Seorang istri terkadang hanya ingin didengar oleh suaminya keluhannya. Betul nggak, Bu? Apalagi kita menjadi ibu rumah tangga. Bu, jangan pernah minder, jangan pernah merasa rendah ketika ibu menjadi ibu rumah tangga. Kenapa? Menjadi ibu rumah tangga itu adalah karir yang paling mulia di mata Allah. Saya mah cuman ibu rumah tangga, tidak seperti dia, wanita karir, ada kerjaannya, ada gajinya, ada uangnya. Bu, ibu yang harus bangga menjadi ibu rumah tangga, apalagi bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang sukses. Itu adalah karir yang paling mulia, yang tidak ada pensiunnya, karir ibu rumah tangga. Betul tidak? Nggak ada pensiunnya. Dari pagi ketemu pagi lagi, itu aja. Sumur dapur kasur, sumur dapur kasur, sumur dapur kasur. Setiap hari itu rutinitas. Sampai kapan? Oh, nggak ada batasnya. Sudah anak-anak besar, tambah si lagi apa? Pusing ya. Sudah matera anak, cacingnya. Sudah matera anak, matera apa sih? Ya terkadang kita sendiri sih yang menawarkan diri, Ibu. Jangan daripada diasuh sama orang lain karena ibunya bekerja, lebih baik saya, Mina. Makanya apa? Terkadang ada istilah, mohon maaf, cucu lebih disayang sama neneknya. Betul nggak? Emang karena anaknya udah gede, Mi. Kasih sayangnya dicurahkan untuk cucunya. Apapun yang diinginkan cucunya dikasih. Padahal itu nggak baik. Tapi apa? Karena kasih sayang kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini ibu rumah tangga itu karir yang paling mulia. Jadi sekali lagi jangan pernah minder. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Maka dari itu sekali lagi Masya Allah, lihat karena agamanya. Makanya agama ini ada angka 1. Maka kalau agamanya makanja, lalu hartanya oke, lalu hasil keturunannya oke, lalu cantiknya oke, maka ada nilai 1000. Kenapa? Ada angka 1 ini agamanya nih. Atau hanya agama saja, cantiknya saja, hartanya dan keturunannya tidak ada, masih ada nilainya 10. Kenapa? Yang memberi nilai adalah karena agamanya. Mudah-mudahan pilihan Ananda Irwan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini menikahnya pilot atau supir, Ananda? Bingung dia. Pilot pilihan orang tua atau supir suka pribadi? Yang saya tanya calonnya, kenapa ibu yang jawab sih? Supir suka pribadi. Supir apa? Supir PT-PT? Supir bis? Oh, Damri. Masya Allah. Jadi pilihan sendiri Ananda. Cinta sama calonnya? Cinta? Ya? Berapa persen cintanya? 9%-nya ke Allah, 1% ke istri. Masya Allah. 1% tonji cintanya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi apapun bentuk pernikahan, pilot, supir, itu ujung-ujungnya memang sudah garis tangan kita. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang digoreskan untuk kita. Kenapa? Karena jauh-jauh hari di Lauhul Mahfud kita sudah ditentukan. Nanti kamu jodohnya sama si A. Kita boleh memilih dengan siapa kita mencinta, tapi kita tidak bisa memilih dengan siapa kita berjodoh. Ada, mohon maaf, anak zaman sekarang pacaran itu nggak baik, nggak betul, Bu. Jadi tolong kalau ada anak ibu pacaran, tolong dikasih nasihati. Adanya ta'aruf, mengenal satu sama lain. Masya Allah, pacaran 30 tahun sampai berpuluh-puluh tahun, sampai bertahun-tahun, kalau bukan jodohnya, tidak akan bisa dia menikah. Walaupun sehebat apapun dia pertahankan. Tapi kalau sudah jodohnya, kita tidak kenal pun, Allah akan apa? Mempertemukan kita dengan jodohnya. Contoh saya, Bu, orang Bogor,
kok bisa dapat jodoh orang Pinrang Sulawesi? Bukan pilot, bagaimana pilot? Satu di Bogor, satu di Sulawesi. Tidak kenal, saya orang Sunda, suami saya orang Pinrang, orang Bugis. Tidak ada pilot, tidak ada kenal, Masya Allah. Tapi itulah jodoh. Bukan saya yang ingin bertemu dengan dia. Bukan juga dia ingin bertemu dengan saya. Tapi Allah lah yang mempertemukan saya dengan dia. Cie. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah menghadirkan satu peristiwa. Demonstrasi 98 turunkan Soeharto. Di situ saya menjadi pelaku sejarah, turunkan Soeharto mahasiswa. Masya Allah. Berdemonstrasi di gedung DPR. Ternyata suatu hari demonstrasi lewat depan rumah suami saya. Titip tasnya karena mau demo. Ternyata disitulah pandangan pertama, ada benih-benih cinta. Jadi demonstrasi membawa jodoh buat saya. Padahal ibu terus terang, saya dulu kan lahir, mohon maaf, tinggal lama besar di Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Maaf, di sana banyak orang Sulawesi. Toh? Banyak. Maaf sekali, kalau di sana orang Sulawesi kalau berantem bawa-bawa parang. Betul nggak? Parang dibawa-bawa. Nah itu horor untuk orang-orang kita ya. Mohon maaf, selain orang Sulawesi. Mungkin orang Sulawesi wajar, tapi kami horor. Makanya ada satu perkataan almarhumah ibu saya, Neng, Umi mah nggak mau jangan sampai punya menantu orang Sulawesi. Orang Sulawesi, dia bilangnya orang Sulawesi saja. Jangan sampai dapat orang menantu orang Sulawesi. Ternyata ketika suami melamar saya tidak bisa menolak. Tanya, Mi, katanya nggak mau dapat menantu orang Sulawesi. Oh, ini lain, di Sulawesinya Pinrang. Apa bedanya? Tapi itulah yang namanya jodoh. Namanya jodoh, Masya Allah, apapun keinginannya. Tapi kata Allah, ihramlah kamu jodohnya orang Sulawesi, no, orang Pinrang. Maka apa? Allah memberikan jalan, mengasuh, mendesain satu peristiwa. Salah satunya, turunkan Soeharto demonstrasi 98 sehingga membawa jodoh. Begitu juga dengan Ananda Irwan. Pertama kali bertemu mungkin apa? Satu peristiwa ketemu dengan dia. Ada getar-getar cinta. Ada benih-benih cinta. Lalu apa? Keinginan untuk menikah. Insya Allah, Allah mudahkan besok udah ijab kabul. Alhamdulillah. Masya Allah. Begitu juga dengan kita, Bu. Maka dari itu, Bapak Ibu, Ibu, suami tak itu adalah amanah dari Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jiwa kita azwaja, berpasang-pasangan. Jadi ibu, pasangan kita itu min ayatillah, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jaga ayat Allah, hargai dia, hormati dia. Apalagi istri, suami itu adalah pintu menuju surga atau nerakanya kita. Bu, biasa marah-marah sama suaminya? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bu, biasa baku bombe sama laki tak? Bu, kita boleh baku bombe sama laki tak pagi. Kita boleh baku bombe sama laki tak siang. Kita bisa baku bombe sama laki tak sore. Tapi menjelang matin roh, jangan ada baku bombe di antara kita. Terpas bilang plehe. Plehe apa plehe? Terserah. Oh terserah. Jadi kalau mau tidur, datangi memang kilake tak pah. Kalau marah begitu.
Mamah tidak akan bisa memejamkan mata sebelum membuat papa tersenyum sama mamah. Kalau sudah begitu masih marah, peluklah Keta. Masih belum senyum sudah, sentuh daerah rawan Laketa. Maka dia akan menjadi milik tak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa Bu? Bu, salah satun la tarfa'u salatu ala ru'usiim shibran. Tidak akan pernah naik solat kita di atas kepala kita walaupun satu jengkal. Walaupun hanya sejengkal saja. Artinya Allah tidak akan menerima solat kita. 3 golongan. Siapa? Salah satunya al-mar'atu batat wa zawjuha sahitun laha. Seorang istri yang tertidur tapi dalam keadaan suaminya tidak ridho kepada kita. Suaminya bombe, baku bombe, marah sama kita. Makanya saya katakan tadi sebelum matindro, minta maaf memang Ki sama laki. Bagaimana kalau dia yang salah? Nah itu terkadang begitu. Gitu. Itu terkadang kan perempuan begitu. Bagaimana kalau dia yang salah? Serasa seperti istri nggak pernah salah. Memang begitu. Harus dimaklumi seorang bapak, istri itu nggak pernah salah. Kita juga mau disayang. Ini kan saya ceramah di depan ibu-ibu. Kalau di depan bapak-bapak saya balik. Maka dari itu Masya Allah artinya perlunya menjaga silaturahmi di antara kita. Artinya ibu tidak akan bisa masuk surga walaupun hanya mencium bau surga ketika ibu durhaka kepada suami tercinta. Nggak ada suami, alhamdulillah. Bu, ada satu cerita ini. Mau? Ada seorang istri bilang sama suaminya, Bu, sekarang zaman seluler, iye. Kalau bapak minta dilayani pakai simbol isi pulsa ya Bu, iye. Jadi kalau bapak bilang Bu isi pulsa berarti bapak minta dilayani, iye. Jadi malamnya suaminya bilang Bu isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak nggak ada sinyal. Lewat tuh. Besoknya malam kedua Bu isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya lagi? Maaf Pak jaringannya lemah. Lewat lagi. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lowbat. 3 malam berturut-turut minta pulsa, suami nggak dikasih pulsa. Malam keempatnya Allah putar balikan keadaan istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu? Bu, biasa minta pulsa? Yang biasa lanjutkan. Karena saya juga biasa. Kenapa saya ingat pesan Ustadz saya? Saya kan lahir di Jakarta. Mondok saya 6 tahun di Jawa Tengah, orang Jawa. Jadi saya tahu bahasa Jawa. Di Jawa Tengah, Brebes. Masya Allah, saya mondok itu dulu sekolahnya muallimat. Saya nggak pesantren. Saya nggak kenal ilmu fisika, ilmu kimia, nggak pernah belajar. IPA, IPS, nggak pernah belajar. Saya belajarnya hanya kitab kuning, bahasa, mohon maaf, umumnya cuma 3. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Itu saja. Masya Allah, kitab kuning. Jadi kitab kuning itu udah sehari-hari. Nah, suatu hari kita belajar kitab Ukudlijen. Kitabnya tipis, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Lah, di situ ada ustaz saya memberikan keterangan, barang siapa seorang istri yang meminta kepada suaminya, Bu, dengerin. Meminta kepada suaminya, bahkan menawarkan diri kepada suaminya, maka istri tersebut akan dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Bapak tepuk tangan, Bapak. Bapak sana. Pada yang dapat umroh istrinya, kenapa Bapak yang tepuk tangan ya?
Yang dapat pahala umroh istri. Jadi kalau menawarkan diri, Pak, mau pulsa, Pak, dapat pahala umroh tuh. Maka sering-sering Miki menawarkan kepada suaminya, pulang dari sini Bu bisa umroh. Bisa umroh. Selalu obet. Lobet. Dicas kalau lobet. Oh nggak mau. Kalau gitu ganti casannya. Ganti cas baru. Masya Allah. Kembali ke cerita. Malam keempatnya istrinya bilang, Pak, isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Makanya jangan sampai suami ganti kartu. Oh udah. Kembali kartu semula. Oh ya Allah, kasihan amat. Lagi kartu pertama. Oh begitu, pasang kartu yang lama. Anda karena keluarga dan suaminya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Intermezzo Bu ya. Masya Allah. Jadi yang terpenting bagaimana kita menghadirkan 2S dalam rumah tangga. Tahu 2S? Bukan S2 master. 2S ini yang pertama, hadirkan syukur di dalam menjalani hidup rumah tangga. Jangan banyak menuntut di luar kemampuan suami. Memang suami punya kewajiban mencari nafkah. Kewajiban suami mencari uang untuk memberikan mencukupi kebutuhan istrinya. Tapi jangan sampai ibu menuntut di luar kemampuan suami. Suami hanya bisa sampai A, B, C, D. Tapi istri mau sampai M. Sampai Z. Masya Allah. Bu. Banyak laki-laki yang korupsi. Laki-laki yang mengambil haknya orang lain. Laki-laki yang mengambil uang negara. Karena lantaran rayuan, bujukan, desakan daripada istrinya. Hidup itu murah Bu. Mas Sempo. Tapi yang bikin mahal adalah gaya hidupnya. Gaya hidup yang mahal. Kenapa? Karena terkadang kita mengikuti apa yang kita inginkan, tapi tidak mengikuti apa yang kita butuhkan. Padahal ini badan hanya membutuhkan ini. Tapi ternyata apa? Keinginan itulah yang bisa melebihi apa yang kita miliki. Kenapa? Karena di situ tidak menghadirkan rasa syukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kok gitu-gitu juga sih? Masya Allah. Ketika bersyukur hidup kita akan tenang. Makanya apa? Makanya Bu, setiap apapun sikapi dengan kita bersyukur. Dikasih uang sama suami. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Kalau suami kasih uang, Ananda Irwan nanti kasih uang ke istri, ada doanya pendek. Dek, kalau belum menikah kan panggilnya Dek. Dek, ini ada rizki sedikit. Haza bismillahirrahmanirrahim. Haza min fadli Rabbi. Pendek kan? Hadza min fadli Rabbi. Sekali lagi, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Artinya tidak membuat sombong. Walaupun itu uang dari hasil kerja keras, tapi ujung-ujungnya kan Allah yang mau memberi rizki. Jadi apa? Hadza min fadli Rabbi. Untuk mengerem kita tidak sombong. Lalu istri jawab, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Hafal? Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Sekali lagi. Alhamdulillah fi kulli razaqtana. Apa artinya? Ya.
Terima kasih atas rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Lalu jangan lupa cium tangan suaminya. Cium tangan suami, jangan hanya punggung, telapak tangannya juga cium. Bu, ini mah terkadang istri cium tangan begini. Apa ini jidat yang dicium? Cium, muah, muah. Kenapa? Cium punggung bentuk pengabdian kita kepada suami, cium telapak tangan bentuk penghargaan atas kerja keras suami. Rasakan. Biar apa? Merasakan suami magalung, madara, kasar tangannya. Kenapa? Karena cari nafkah untuk kita. Bagaimana kalau tangannya kasar? Biar mi cium. Bagaimana nanti kalau pipita gatal? Ciumi, garuk-garuk sama tangannya laketa. Aduh, apalagi kasar tangannya, enak nih tuh buat garuk. Pagalung. Masya Allah. Begitu juga suami. Suami Ananda Irwan sering-sering Miki cium kening istri tercinta. Pak Haji biasa cium kening istri tak Pak Haji? Oh sering-sering, alhamdulillah. Bisa dipraktekin Pak Haji. Bercanda. Masya Allah, Ananda mau tidur cium kening, bangun tidur cium kening. Kenapa? Mencium kening istri ini sebagai bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Masya Allah. Dan ini pun istri suami dapat pahala hajar aswad. Mencium kening, ibu mencium tangan suami dapat pahala hajar aswad. Apa keutamaan hajar aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Yang merasa banyak dosa sama suami, sering-sering Miki cium tangan laketa. Pulang dari sini, minta memang tangan laketa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana tangan tak bu? Pak, kenapa mana tangan tak? Kenapa mana tangan tak jolo? Sudah dikasih cium Miki yang banyak. Paling maselang milaketa. Iya, kapuji. Ibu kesambet di mana? Masya Allah. Hajar aswad, ajar batu, aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan laketa ma bolong. Berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Maaf, jangan tersinggung yang hitam suaminya bu. Laketku juga ma bolong bu. Orang hitam maco, hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Black sweet, hitam manis. Blacknya, mohon maaf, sweetnya hilang, tinggal blacknya saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini syukur. Yang kedua, yang kedua, hadirkan sabar yang banyak dalam menjalani biduk rumah tangga. Kenapa rumah tangga banyak yang porak-poranda? Karena tidak sabar menghadapi ujian rumah tangga. Jadi, wasta'inu bisobri wassalah. Ada masalah, kata Allah, jangan posting di media sosial. Gak selesai itu masalah kalau posting bu. Hai guys, suami saya tidak seperti apa yang aku bayangkan guys. Tapi apa? Punya masalah? Minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan media sholat. Maka ketika kita banyak berdoa kepada Allah, Allah akan tuntun kita untuk menyelesaikan masalah. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Hadirkan terus, hadirkan terus. Kita sedang berproses untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena banyak yang mengharap rumah tangga sakinah, bukan sakinah yang didapati, tapi sakinah. Sakinah, rumah tangga yang tenang. Kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena suaminya ternyata main hati dengan wanita lain. Wah! Ngelirik sama saya. Enggak ngelirik. Begitu memang tersinggungan dia. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan apapun bentuk ujian dalam kehidupan kita, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Mudah-mudahan rumah tangga kita diridhoi oleh Allah. Bukan hanya di dunia kita bersama-sama, tapi insya Allah di akhirat. Dan nanti kelak bisa melahirkan anak-anak cucu yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan Ananda Irwan. Mudah-mudahan bisa menjalankan biduk rumah tangga sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Pada akhirnya, barakallah lakuma, semoga Ananda diberkahi dalam pernikahannya, ditetapkan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa baraka alaikuma,
Ananda pun diberkahi dalam ujian-ujian pernikahan, ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar dalam ujian pernikahan. Wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Ananda dikumpulkan oleh calon Ananda dalam bingkai pernikahan, melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Salah satunya tentu keturunan yang soleh dan soleha. Terakhir Ibu, kalau ingin mendapat rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh, baca selalu surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau yang paling pendek Rabbi habli minas shalihin. Baca terus, jangan pernah bosan. Insyaallah dengan usaha kita bisa mendapatkan keluarga yang sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang tersinggung? Mudah-mudahan yang tersinggung. Masya Allah. Kalau ada yang sakit hati, bukan maksud saya untuk menyakiti, tetapi Masya Allah, ini saya belajar, saya manusia biasa, saya dhaif, fakir, saya punya lidah ini tidak bertulang, tapi bisa mematahkan tulang-tulang. Jadi kalau ada dari perkataan saya yang keluar dari lisan ini yang kurang berkenan, saya mohon maaf, inilah saya. Kalau ceramah terkadang ya seperti ini. Masya Allah. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada kebaikan, ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.